Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifa Feriawan, Stambuk D1A1 19047. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu jurnal untuk memenuhi salah satu tugas akhir dalam mata kuliah Ekonomi Produksi, di mana judul jurnal yang saya ambil adalah Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produksi Jagung di Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Penulisnya yaitu Muller Tamba. Lanjut saja, di mana judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produksi Jagung di Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Jurnal yaitu jurnal bisnis, volume dan halaman yaitu volume 1 dan halaman 7 sampai 20, tahun 2018, penulis Muller Tamba, reviewer saya sendiri yaitu Muhammad Rifa Feriawan, pada tanggal 6 Januari 2022. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana komoditi hasil produksi petani di Kabupaten Dairi. Kedua, bagaimana pengaruh faktor luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk terhadap agrobisnis masyarakat tani, khususnya produksi jagung. Bagaimana perbedaan produksi terhadap total biaya produksi jagung antara petani yang memiliki lahan sempit dan petani yang memiliki lahan luas. Tujuan penelitiannya itu satu, sebagai informasi yang membutuhkan komoditi hasil produksi petani Kabupaten Dairi untuk mengetahui pengaruh faktor luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk terhadap agrobisnis masyarakat tani khusus produksi jagung. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan produksi terhadap total biaya produksi jagung antara petani yang memiliki lahan sempit dan petani yang memiliki lahan luas. Metodologi penelitian dilakukan dengan metode stratified random sampling, yaitu dengan menentukan strata pada daerah penelitian di Desa Lau Sireme, Desa Lau Mil, dan Desa Tigalingga, yaitu pada luas lahan sempit lebih kecil dari 1 hektar dan lahan luas lebih besar dari 1 hektar. Sampel sebanyak 40 kepala keluarga dari populasi 360 kepala keluarga. Berdasarkan strata ini, petani jagung akan dipilih sampel sebanyak 20 petani jagung pada setiap strata 1 dan 20 petani jagung strata 2. Metode pengumpulan data ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun alasan menggunakan data primer dan data sekunder karena para petani jagung umumnya tidak memiliki catatan data tertulis mengenai hasil produksi jagung. Adapun data primer yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah survei lapangan melalui wawancara dengan responden dan mengajukan daftar kuesioner, daftar pertanyaan kepada petani jagung di Kabupaten Dairi. Data sekunder berupa data statistik dari Dinas Pertanian dan kantor dinas lainnya. Model analisis. 1. Untuk hipotesis 1, menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dengan variabel dependen yang diamati adalah volume produksi petani jagung, dan sebagai variabel independennya adalah faktor produksi yang meliputi luas lahan, tenaga kerja, bibit, dan pupuk dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas yang extended. Untuk hipotesis 2, menggunakan fungsi implisit, fungsi biaya yang dapat diperoleh dari persamaan Lagrange dari persamaan fungsi biaya minimum dengan kendala fungsi produksi. Fungsi yang diestimasi menjadi model fungsi biaya produksi Cobb-Douglas dengan variabel dependen yang diamati adalah total biaya usaha petani jagung, dan sebagai variabel independen adalah meliputi produksi, biaya sewa lahan, biaya tenaga kerja, biaya bibit, dan biaya pupuk dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas yang extended. Tahapan analisis. Model fungsi produksi Cobb-Douglas dalam penelitian ini sebagai model yang perlu diestimasi adalah variabel luas lahan sebagai LL, tenaga kerja TK, bibit BT, dan pupuk PK sebagai variabel bebas, dan Q adalah produksi sebagai variabel terikat. Hasil analisis regresi dengan bantuan analisis logaritma dengan pendekatan kuadrat terkecil atau OLS, ternyata model fungsi produksi Cobb-Douglas untuk usaha tani jagung N sama dengan 40 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Q sama dengan 3,953 ditambah 0,350 log LL ditambah 0,379 log TK ditambah 0,059 log BT ditambah 0,447 log PK. Adanya pengaruh faktor produksi
baik secara parsial maupun secara serempak. Yang dapat dilihat dari keterangan di bawah ini adalah ada uji regresi secara parsial atau t-test. Hasil estimasi model regresi dapat diketahui bahwa koefisien parameter dari faktor produksi variabel bebas seperti luas lahan, tenaga kerja, bibit, dan pupuk adalah bertanda positif. Hal ini berarti ada hubungan positif produksi antara luas lahan, tenaga kerja, bibit, dan pupuk, yang berarti bahwa terjadinya peningkatan faktor produksi akan diikuti terjadi peningkatan hasil produk jagung. B. Uji koefisien regresi secara serempak atau F-test. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai dari R2 sebesar 0,952 yang menunjukkan bahwa keempat variabel bebas, yaitu luas lahan, tenaga kerja, bibit, dan pupuk, yang dipergunakan dalam model telah mampu menerangkan keragaman variabel produksi jagung sebesar 95,20%, sedangkan sebesar 4,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Faktor luas lahan, tenaga kerja, bibit, dan pupuk produksi jagung secara serempak mempengaruhi produksi jagung petani responden, yaitu N sama dengan 40. Terlihat bahwa nilai dari F hitung yang diperoleh dari model di atas adalah 174,475, lebih besar dari nilai F tabel, hanya sebesar 3,93 pada derajat bebas atau DF sama dengan 34, dan pada tingkat kepercayaan sama dengan 5%. Hal ini berarti bahwa variabel bebas yang digunakan dalam estimasi model analisis ini, yaitu luas lahan, tenaga kerja, bibit, dan pupuk secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung di Kabupaten Tigalingga. Hasil analisis meliputi 1. Hasil estimasi fungsi biaya produksi di atas bersih dari multikolinearitas karena mempunyai koefisien determinasi atau R2 produksi dengan variabel bebas lainnya hanya memiliki nilai 0,8 atau memiliki koefisien determinasi atau R2 yang lebih kecil dari koefisien R2. Kemudian 2. Dengan menggunakan uji Park diperoleh hasil estimasi residual dengan variabel bebas produksi atau Q menjadi tidak signifikan. Hal ini dikarenakan bahwa nilai yang memiliki t-table sama dengan 1,761 lebih besar daripada t hitung 0,38. Maka disimpulkan bahwa hasil estimasi model tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang ketiga, model penelitian di atas dapat disimpulkan tidaknya adanya gejala korelasi seri di mana nilai Durbin-Watson atau DW sebesar 1,381 berada dalam batas daerah ragu-ragu dengan tingkat kepercayaan sama dengan 5% dan jumlah sampel sebanyak 20 sampel, yaitu antara nilai DU 1,99 dan DL 0,79. Lanjut pada kesimpulannya, yaitu 1. Usaha tani lahan sempit memiliki rata-rata penggunaan tenaga kerja sebesar 33,76 HOK atau hektar, dan pada lahan luas adalah sebesar 31,64 hektar. Rata-rata penggunaan tenaga kerja per hektar pada lahan sempit lebih besar dibandingkan pada lahan luas. Yang kedua, usaha tani lahan sempit memiliki rata-rata penggunaan bibit sebesar 19,95 kg per hektar dan pada lahan luas sebesar 17,90 kg per hektar. Rata-rata penggunaan bibit per hektar pada lahan sempit lebih besar dibandingkan pada lahan luas. Yang ketiga, usaha tani lahan sempit memiliki rata-rata penggunaan pupuk sebesar 186,32 kg per hektar dan pada lahan luas adalah sebesar 120,01 kg per hektar. Rata-rata penggunaan pupuk per hektar pada lahan sempit lebih besar dibandingkan pada lahan luas. Yang keempat, usaha tani lahan sempit memiliki rata-rata penggunaan total biaya sebesar 2.178.350 per hektar dan pada lahan luas adalah sebesar 1.918.330 rupiah per hektar, sehingga rata-rata total biaya per hektar pada lahan sempit lebih besar dibandingkan pada lahan luas.
Yang kelima, usaha tani lahan sempit memiliki rata-rata produktivitas sebesar 2.181,21 kg per hektar dan pada lahan luas adalah sebesar 2.146,28 kg per hektar. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas pada lahan luas lebih kecil dibandingkan pada lahan sempit. 6. Hasil uji statistik secara parsial diperoleh bahwa variabel luas lahan atau LL, tenaga kerja TK, pupuk PK berpengaruh nyata terhadap produksi pada tingkat signifikan sebesar 95%. Yang ketujuh, hasil uji statistik secara serempak diperoleh bahwa variabel luas lahan atau LL, tenaga kerja, pupuk berpengaruh nyata terhadap produksi pada tingkat signifikan 95%. 8. Elastisitas produksi terhadap total biaya pada seluruh petani sampel, di mana N sama dengan 40 adalah 0,031. Lahan sempit di mana N sama dengan 20 adalah 0,086. Dan pada lahan luas N sama dengan 20 adalah 0,043. Dan terakhir, hasil elastisitas produksi terhadap biaya produksi dari ketiga model fungsi biaya, produksi yang diestimasi diperoleh nilai elastisitasnya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, sehingga 1 lebih besar daripada EP lebih besar daripada 0, yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha tani di daerah penelitian pada tahap decreasing rate.